Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu subquery, ya. Jadi query di dalam query, gitu ya. Apa itu subquery? Ya, yaitu query yang ada dalam perintah SQL lain, ya misalnya select, insert, update, dan delete. Ya. Tujuannya apa di sini? Ya kita menggunakan subquery. Salah satunya adalah mampu menyederhanakan ya persoalan-persoalan rumit yang berkaitan dengan query data. Ya, contoh misalnya tampilkan data mahasiswa yang alamatnya sama dengan mahasiswa dengan NRP 123456778 gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit ya. Contohnya seperti ini. Rumus dan jenis subquery. Nah, subquery ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah subquery scalar, yang kedua adalah subquery multiple row, yang ketiga adalah subquery multiple column, ya. Ya. Skala subquery yaitu subquery baris tunggal yang hanya mengembalikan hasil satu baris data saja, ya. Biasanya menggunakan operator baris tunggal sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu adalah skala subquery. Ada namanya multiple row subquery atau subquery baris ganda yang mengembalikan lebih dari satu baris data. Nah, subquery baris ganda ini bisa menggunakan operator komparasi ya, seperti in, any atau sum, ya atau all. Ya. Yang ketiga adalah multiple column subquery atau subquery kolom ganda yang mampu mengembalikan lebih dari satu baris dan satu kolom data. Nah, kita akan melakukan percobaan seperti ini nanti ya. Jadi ada beberapa tabel, kemudian kita buat relasinya, ya. Kemudian setelah itu kita isi datanya, kemudian kita lakukan beberapa query mulai dari subquery scalar, ya, yaitu select bintang from mahasiswa where jenis kelamin sama dengan select jenis kelamin from mahasiswa where nama mahasiswa sama dengan Wati. Jadi ini yang subquery scalar ya. Kemudian kita juga akan coba melakukan subquery multiple baris ya, atau baris ganda ya. Yaitu kita misalnya mau menampilkan kode dosen dan nomor dosen dari tabel dosen yang mana kode dosennya itu ada di dalam kode dosen dari mata kuliah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan subquery kolom ganda. Ya, contohnya adalah select bintang from mata kuliah where semester dan SKS itu ada di semester dan SKS dari mata kuliah di mana kode mata kuliah adalah sekian. Oke. Baik, itu sebagai pengantar ya, kemudian kita akan melakukan percobaan untuk melakukan subquery. Oke. Kita akan share dulu untuk PHP adminnya. Ya. Oke, ini sudah ketemu. Kemudian kita share. Oke. Oke ya. Nah, kita masuk di sini. Oke ya. Kita akan membuat tabel-tabel dan apa namanya relasi serta data-datanya. Kemudian nanti kita akan melakukan beberapa subquery ya. Oke, pertama kita akan membuat database dulu ya. Misalnya di sini kita buat database baru namanya database akademik. Ya. Kita buat. Kemudian kita buat tabel mahasiswa ya. Mempunyai 4 kolom.
Ke tabel. Go. Kita berikan nama NRP. Tipenya adalah misalnya varchar, panjangnya adalah 10. Dia sebagai primary key ya. Di indeksnya ini kita sebagai primary. Kemudian nama mahasiswa. Oke, ini 15. 10 aja. Kemudian nama mahasiswa. Ini tipenya varchar, panjang 30. Ya, kemudian ada jenis kelamin. Ya. Tipenya varchar, panjangnya 10. Kemudian ada alamat mahasiswa. Ya. Nah, ini kita samakan saja hurufnya gitu ya. Alamat mahasiswa, tipenya varchar, panjangnya 30. Oke. Ya. Setelah itu kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Setelah itu kita membuat tabel baru ya, yaitu tabel mata kuliah ya, mata kuliah. Oke, MK yang punya 5 kolom, yang punya 5 kolom. Oke, 5 kolom, yaitu ada kode mata kuliah, ya, tipenya adalah misalnya varchar 10, ya, dia sebagai primary key. Kemudian ada nama mata kuliah, ya. Oke, ini ya 10 ya. Oke. Bukunya adalah nama mata kuliah. Panjangnya adalah tipenya varchar, panjang misalnya 20. Kemudian ada SKS. Ya. Misalnya ini SKS tipenya varchar, panjangnya 2 gitu ya. Kemudian ada semester tipe varchar, panjangnya 1. Ya, dan ada kode dosen. Ya, varchar panjangnya misalnya 20. Ya. Kemudian kita simpan. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat tabel dosen. Ya. Tabel dosen dulu. Dosen, jumlah kolomnya adalah 3 saja. Oke. Kemudian namanya adalah kode dosen. Tipenya adalah varchar ya 20. Ya primary key. Kemudian ada nama Oke, 20. Kemudian ada nama dosen. Tipenya varchar 30. Kemudian ada alamat dosen. Tipenya adalah varchar 50 ya, 50. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita ambil tabel transaksi ya. Tuh, ambil mata kuliah. Ya, di kolomnya cukup 2 saja. Dan dua-duanya primary key ya. Yang pertama adalah NRP. Ya, NRP itu 10. Ya. Primary key. Kemudian yang kedua adalah kode mata kuliah ya.
adalah kode mata kuliah. Tipenya adalah varchar 10 juga. Ya, ini juga primary juga. Oke, kita simpan. Oke. Oke, 10. Go. Kita simpan. Oke, sebelum kita isi datanya, kita akan menggabungkan relasinya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, ya, dan ambil mata kuliah ya. Structure, kita pilih relation. Sorry, kita ambil mata kuliah dulu. Kita ambil mata kuliah. Bukan mahasiswa, tapi ambil mata kuliah. Structure. Kemudian relation view. Kita pilih kolomnya, yaitu NRP. Database-nya adalah akademik. Ini ya. Kemudian kita samakan dengan tabel mahasiswa di kolom NRP. Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu kode mata kuliah. Ya. Oh, sorry, ini beda ya. Oke, ini kita inikan dulu. Oh, kok enggak bisa ini. Oke, nanti dulu ya. Ya, kita save dulu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga yang kode mata kuliah, database akademik dengan apa mata kuliah, ya, dengan kode mata kuliah. Oke ya. Kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya kita gabung mata kuliah dengan dosen. Ya. Oke, mata kuliah. Kita pilih structure. Ya, ini ada dosen. Kita pilih relation view. Kita sambungkan kode dosen ya di kode dosen di mata kuliah. Database-nya adalah akademik. Itu mereferensi kepada tabel dosen ya. Untuk kolom kode dosen. Oke, kita save. Oke ya. Selanjutnya kita cek untuk relasinya bagaimana? Apakah sudah nyambung? More, designer. Ya. Nah, ini sudah nyambung ya relasinya ya. Oke. Sudah nyambung semua. Ya. Berarti kita bisa langsung isi datanya. Kita isi dulu tabel masternya. Ya. Yang pertama adalah tabel master untuk ini ya. Mahasiswa dulu. Mahasiswa. Kita isi datanya insert. Misalnya NRP-nya adalah 522.06.00091. Nama mahasiswanya adalah Rudi misalnya. Jadi kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian alamatnya adalah misalnya Surabaya. Ya. Tambahkan lagi. Data yang kedua 522.06 ini 00092 ya. 522.06.00092. Namanya adalah Wati. Dan kelaminnya adalah perempuan. Namanya misalnya di Gresik. Kita simpan lagi go. Kemudian kita tambahkan lagi Budi ya, Budi. NRP-nya misalnya 52206.00093 ya. Namanya adalah Budi. Kelaminnya adalah laki-laki. Ya. Kemudian alamatnya adalah Sidoarjo.
Oke. Kemudian lagi 522060094, namanya adalah Iwan, namanya adalah laki-laki, ya. Kemudian tempatnya adalah di Malang. Oke. Kemudian kita tambahlah tuh lagi 522060095. Namanya adalah Benny. Kelaminnya adalah laki-laki. Samakan saja. Tempatnya adalah Surabaya. Simpan. Kemudian kita akan mengisi tabel dosen. Dosen dulu. Ya. Insert. Yaitu misalnya D0001. Misalnya nama dosennya adalah Artiarini. Tempatnya alamat dosen misalnya Surabaya. Kita simpan. Misalnya D0002. Nama dosennya adalah Fahim. Alamatnya adalah Surabaya. Kemudian D0003. Namanya adalah Khalid, ya. Tempatnya adalah Surabaya. Kemudian yang keempat adalah D004. Nama dosen adalah Rizky. Nama dosennya juga Surabaya. Simpan. Setelah itu kita isi data ambil mata kuliah, ya. Mata kuliah. Kita masukkan di sini. Ya. NRP. Misalnya NRP yang ini, ya. Kita ambilkan kode mata kuliahnya misalnya, oh, mata kuliah belum, ya. Oke, kita isi dulu data mata kuliah, ya. Oke. Data mata kuliah belum diisi ternyata. Kita isi dulu. Insert, ya. VGT 204 ya. 1303. Misalnya ini pemrograman 1. Semester SKS-nya 2, semesternya 1, dosennya ada di 004. Nah, ini. Simpan go. Setelah itu kita masukkan lagi kode mata kuliah misalnya VGT, ya. 204 1304, ya, adalah misalnya praktikum pemrograman 1. SKS-nya adalah 1, semester 1. Kode dosennya misalnya adalah D004 juga. Simpan. Kita lihat dulu. Ada kesalahan error. Oh, paling sudah dimasukkan, ya. Oke, ya kita tambah data yang lain, ya. Karena D1304 sudah dimasukkan sebelumnya, berarti D31309, ya. VGT maksudnya VGT 204 1309, ya. Nama mata kuliahnya adalah Workshop Review dan Analisa Game. SKS-nya adalah 2,
Semestanya adalah 1. Kode dosennya adalah D0003. Go. Nah, ini ada mataku yang bertabrakan ini. Tidak apa-apa. Oke ya. Yang penting sudah berhasil masuk ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini penting masuk ini ya. Oke. Nah, cukup rupanya ya, nama mata kuliahnya ya. Kita cek ya. Kenapa tuturnya ya praktikum. Oh iya ya, nggak cukup namanya. Kita perpanjang sama saja namanya menjadi 30 ya. Oke. Oke. Nama mata kuliah kita centang. Oke, ini masih proses waiting for localhost ya. Oke. Rupanya tidak cukup tadi ya, ternyata size-nya sehingga ada penulisan nama mata kuliahnya menjadi tidak lengkap ya. Oke, ini berhasil kita perpanjang jadi 40 ya supaya aman. Oke. Oke. Sekarang sudah berhasil masuk ya. 40. Tambahkan data lagi baru ya. Yaitu yang ini sudah berapa data ini? Sudah 3. Ini kita tambahkan lagi nih kalau gitu ya supaya tidak ada yang kurang. Untuk pemrograman 1 ya. Kemudian yang ini adalah review dan analisa game. Oke. Kemudian kita tambahkan data baru lagi, insert. Misalnya PGT 204 1307. Nama mata kuliahnya adalah workshop narasi interaktif. Ya. SKS-nya adalah 2, semesternya adalah 1, kode dosen adalah ini ya. Oke, berhasil masuk. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengisian ambil mata kuliah. Ya kan tadi belum masuk ya mata kuliahnya. Kita masukkan data. Ya, NRP-nya adalah misalnya NRP yang pertama, dia mengambil mata kuliah yang pertama. Simpan. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, NLP yang pertama dia mengambil data yang kedua. Tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan juga NLP yang pertama dia mengambil mata kuliah yang ketiga. Tambahkan. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi NLP yang kedua dia mengambil mata kuliah yang pertama. Oke. NLP yang kedua, dia mengambil mata kuliah yang kedua. Oke. Kemudian mahasiswa NLP yang kedua mengambil mata kuliah yang ketiga. Ya. Tuh. Kemudian kita masukkan semua aja. Ya. Dan dia mahasiswa yang ketiga, dia mengambil mata kuliah yang pertama. Oke.
dia mahasiswa yang ketiga, dia mengambil mata kuliah yang kedua. Oke. Dia mahasiswa yang ketiga, dia mengambil mata kuliah yang ketiga. Ya. Oke. Dia mahasiswa yang keempat, misalnya keempat ini ya. Dia mengambil mata kuliah yang kedua misalnya. Dia mahasiswa yang keempat, dia mengambil mata kuliah yang keempat misalnya. Oke. Kemudian dia mahasiswa yang kelima, dia mengambil mata kuliah yang pertama dan ketiga ya. Oke. Masukkan lagi. Oke. Oke ya. Kita lihat datanya. Nah, ini sudah banyak data yang masuk ya. Oke. Oke, setelah itu kita melakukan query skalar, subquery skalar ya. Di tabel akademik ya. Di SQL ya. Yaitu select bintang from mahasiswa ya, where keyword ya, where jenis kelamin sama dengan select jenis kelamin from mahasiswa, where nama mahasiswa sama dengan Wati. Ya. Oke. Kita go. Nah, ini. Ya. Kita bisa menampilkan ya. Nah, memang cuma Wati saja yang jenis kelaminnya perempuan di situ ya. Kita coba sekarang yang mahasiswanya itu tadi mengandung nama Budi ya. Budi ya. Nah, coba sekarang kita coba yang lain. Oke. Budi ya. Atau Rudi juga nggak apa-apa. Select bintang from mahasiswa ya, where jenis kelamin sama dengan select jenis kelamin from mahasiswa where nama mahasiswa sama dengan Rudi. Go. Ini ya. Nah ini yang laki-laki semua ditampilkan ya, Rudi, Budi, Iwan, dan Benny. Oke. Ini tadi untuk skala subquery. Kemudian sekarang untuk skala untuk subquery yang baris ganda, ya kita akan coba lakukan lagi dengan menggunakan perintah SQL, ya, yaitu select kode dosen, nama dosen, from dosen, where, ya, where ya, from dosen D juga boleh, from dosen D, ini ya, where D dot kode dosen in ya select
kode from mata kuliah, ya. Oke. Jika menampilkan semua data dosen, kode dan nama dosen dari tabel dosen, ya, yang mana data kode dosen itu ada di dalam mata kuliah, artinya yang mengajar mata kuliah. Katakan go, ya. Nah, ini tampilkan semua. Ternyata yang mengajar mata kuliah itu ada 3 saja, yang lain ada yang tidak mengajar mata kuliah. Ya, ini adalah subquery baris ganda. Kemudian sekarang subquery kolom ganda, ya. Kita masuk lagi ke database-nya, kemudian SQL, select bintang from mata kuliah, ya, where semester SKS in, ya, ini. Jadi kita mencari data mata kuliah, ya, di mana semester dan SKS-nya itu ada atau sama dengan select, ya, select semester, ya, SKS from mata kuliah where, ya, kode mata kuliah sama dengan ini, ya, VGT 2041304, ya. Jadi ini adalah menampilkan semua data mata kuliah dari tabel mata kuliah yang semester dan SKS-nya itu ada, yang semester dan SKS-nya itu adalah sama dengan semester dan SKS untuk kode mata kuliah ini. Ya, kita tekan go. Ya, ini ternyata hanya ada satu saja mata kuliah yang punya kode SK, yang punya semester dan SKS yang sama dengan yang kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh dari subquery, ya, kolom ganda, ya, untuk pertemuan kali ini. Sehingga tadi kita sudah mencoba bagaimana subquery skalar, subquery baris ganda, dan subquery kolom ganda. Oke, semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.